Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Bagaimana kabar kalian di sana? Saya doakan semoga saja teman-teman semua, dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak kurang suatu apapun di dalam hidup kalian. Untuk menemani waktu santai teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang dibuat berdasarkan sebuah peristiwa kriminal yang pernah menggegerkan kota Makau pada tahun 1985. Kota tersebut dibuat gempar oleh salah satu restoran yang cukup ternama dan ramai di kala itu, yang pada akhirnya diketahui menjual bakpao yang isinya dibuat dari daging manusia. Kisah horor legendaris ini kemudian diangkat ke dalam sebuah film layar lebar yang berjudul The Egg Immortals Restaurant, The Untold Story. Dan inilah dia teman-teman, alur cerita filmnya. Kejadian di dalam kisah ini bermula pada tahun 1978 di kota Hong Kong. Pada malam yang dingin itu, seorang pria yang bernama Chan Chi Leung kalah dalam sebuah permainan judi melawan temannya. Karena belum ingin mengakhiri permainan, Leung kemudian mencoba untuk meminjam uang dari temannya itu. Namun berhubung hari sudah larut malam dan Leung telah kehabisan uang untuk berjudi, temannya itu kemudian mencoba untuk mengusir Leung dari rumahnya. Leung yang merasa tersinggung dan tidak terima dengan sikap temannya, kemudian menghajar temannya itu hingga babak belur. Bukan hanya itu, dia menyiramkan minyak bensin ke sekujur tubuh temannya dan lalu membakar temannya itu hidup-hidup. Setelah kejadian tersebut, Leung mengubah identitasnya menjadi Wong Chi Hang dan kemudian pindah ke kota Makau untuk melanjutkan hidupnya. Pada suatu hari di tahun 1985, 7 tahun setelah kejadian pertama, seorang ibu dan kedua orang anaknya tanpa sengaja menemukan sebuah tas yang berisi potongan tubuh manusia ketika mereka sedang bermain-main di pantai. Dalam seketika penemuan tersebut langsung menggegerkan kota Makau. Polisi segera berdatangan untuk menyisir tempat kejadian perkara, sementara para wartawan berlomba-lomba untuk meliput kejadian itu. Sementara itu di tempat lain, Wong yang telah merubah penampilannya kini mengelola sebuah restoran yang bernama Restoran 8 Dewa. Restoran yang dikelola olehnya itu terbilang cukup ramai. Tamu selalu berdatangan untuk menikmati menu spesial restoran yaitu bakpao isi daging. Pada suatu hari, seorang pria yang bernama Aman datang ke restoran untuk melamar pekerjaan. Setelah mengetes kemampuan si Aman, Wong kemudian memutuskan untuk memperkerjakan dirinya. Pada malam harinya setelah restoran tutup, Aman diam-diam memperhatikan Wong yang sedang bermain judi dengan beberapa orang temannya. Dia menyaksikan Wong bermain curang, dan kemudian berhasil menguras habis semua uang temannya itu. Setelah para tamu berpulangan, Aman dengan sengaja menyindir Wong bahwa dia sangat hebat dalam bermain curang. Perkataan Aman tersebut seketika langsung membuat Wong merasa tersinggung. Semenjak malam itulah, Wong mulai menaruh dendam terhadap dirinya. Pada keesokan harinya, Aman menceritakan kepada Ana kecurangan yang dilakukan oleh Wong pada malam sebelumnya. Dan lagi-lagi perbuatannya itu tertangkap basah oleh Wong, yang kini sudah semakin geram, dengan sikap Aman yang suka sekali mencampuri urusannya. Pada malam harinya setelah menutup restoran, dengan perlahan-lahan Wong berjalan mendekati Aman yang sedang menyiapkan tempat tidurnya. Tanpa ragu-ragu Wong segera mengambil sebuah penjepit kertas, dan langsung menghujamkannya ke mata Aman. Aman yang terkejut bukan main mendapatkan serangan mendadak, kemudian menggelepar dan mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Namun Wong tidak memberi ampun. Dia menghantam kepala Aman berkali-kali hingga ia tewas bersimbah darah. Wong lalu mengambil golok babinya. Dia mengeluarkan isi perut Aman dan lalu memotong badannya menjadi 10 bagian. Semua daging Aman dimasukkannya ke dalam mesin giling. Sementara tulangnya ia masukkan ke dalam kantong plastik dan lalu dibuang ke tong sampah. Tidak lama kemudian, mobil pengangkut sampah membawa pergi tulang belulang Aman dan Wong pun kembali melanjutkan karya seninya. Daging segar berpadu bumbu racikan spesial kemudian dibungkus dengan adonan tepung yang telah disiapkan oleh Wong di dapurnya. Dalam sekejap, segala jenis bahan tersebut pun disulap menjadi bakpao, yang tampak begitu empuk dan nikmat, menu spesial dari restoran 8 Dewa. Pada keesokan harinya, restoran kembali dibuka dan hidup pun berlanjut. Wong kembali membagikan selebaran bahwa restoran sedang membutuhkan karyawan baru. Ana bertanya kepada Wong, kemanakah si Aman pergi? Namun Wong dengan ketus menjawab bahwa si Aman sudah pulang ke Cina. Di saat yang bersamaan, restoran 8 Dewa didatangi oleh para polisi. Sidik jari dari salah satu potongan tubuh yang ditemukan di pantai mengidentifikasi bahwa korban adalah merupakan
keluarga dari pemilik restoran 8 Dewa yang bernama Cheng Lam. Melihat polisi mendatangi restorannya, Wong kemudian mempersilahkan para polisi untuk duduk, sembari menyuguhkan bakpao kepada mereka. Sambil menikmati bakpao yang ada di tangannya, polisi kemudian bertanya kepada Wong tentang pemilik restoran yang bernama Cheng Lam. Wong berusaha menjelaskan kepada polisi bahwa memang benar pemilik restoran yang sebelumnya bernama Cheng Lam. Namun dia telah membeli restoran itu dari Cheng Lam seharga $180.000. Dan semenjak dia membeli restoran itu, dia sudah tidak pernah lagi mendengar kabar dari Cheng Lam. Terpukau dengan nikmatnya rasa bakpao daging yang disuguhkan oleh Wong, para polisi kemudian lupa dengan investigasi mereka. Polisi lalu menyuruh Wong untuk membungkuskan bakpao untuk mereka bawa pulang. Ketika Wong sedang membungkuskan bakpao, dia melihat Anna sedang memberikan keterangan kepada polisi. Wong kemudian menghentikan pembicaraan mereka, sembari menyuruh Anna untuk pergi membuatkan minuman. Tidak lama kemudian, polisi pun pergi dari restoran, sembari membawa pulang beberapa kotak bakpao daging spesial yang dibingkiskan oleh Wong kepada mereka. Setibanya di kantor polisi, mereka segera dengan lahap menyantap dan menikmati bakpao daging yang mereka bawa dari restoran 8 Dewa. Pada malam harinya setelah Wong menutup restorannya, Anna berkata kepada Wong bahwa dia ingin berhenti bekerja. Wong mencoba untuk membujuk Anna supaya dia tidak berhenti bekerja. Namun Anna berkata kepada Wong bahwa ibunya sakit dan dia harus segera pulang ke kampungnya. Mendengar perkataan Anna, Wong pun menaruh curiga kepada Anna, yang tadi siang tampak telah memberikan keterangan kepada polisi. Wong kemudian membayar gaji Anna dan lalu mempersilahkannya untuk pulang. Tepat sebelum Anna melangkahkan kakinya keluar dari pintu, Wong mencengkeram Anna dan lalu segera mengunci kembali pintu restoran. Sembari menyeret Anna dan mencekik lehernya, Wong berkata kepada Anna bahwa dia tahu apa yang telah Anna katakan kepada para polisi. Dan kita pause dulu layarnya di sini. Selanjutnya yang terjadi adalah adegan yang sangat vulgar dan sadis, jadi tidak bisa kita tampilkan. Yang jelas, setelah memperkosa Anna, Wong kemudian membunuhnya dengan sangat sadis, dan lalu nasibnya berakhir sama seperti si Aman, berubah menjadi bakpao. Oke, lanjut. Pada keesokan harinya, Wong kembali mengumumkan bahwa restoran kembali mencari karyawan baru. Namun di saat yang bersamaan, lagi-lagi restorannya itu kembali didatangi oleh para polisi. Hanya saja, kali ini yang mendatanginya adalah kepala polisi Makau yang bernama Inspektur Lee. Inspektur Lee kemudian menanyakan beberapa pertanyaan kepada Wong, sembari berkeliaran memeriksa seluruh sudut ruangan restoran. Di lantai 2 restoran, Inspektur Lee menemukan beberapa hal yang sangat janggal. Foto keluarga dan altar sembahyang leluhur Cheng Lam masih tertata rapi pada tempatnya dan tidak dibawa pergi. Setelah mendapatkan gambaran atas apa yang dicarinya, Inspektur Lee kemudian mohon diri dan pergi meninggalkan Wong. Dia kemudian memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk mengawasi Wong selama 24 jam sehari. Tidak lama kemudian, Wong mulai merasa panik. Dia mengusir semua pelanggannya yang sedang makan dan lalu segera menutup restorannya. Perbuatannya itu disaksikan dari kejauhan oleh para polisi yang sedang mengamatinya dari dalam mobil. Pada malam harinya, Wong semakin tenggelam di dalam rasa paranoidnya. Dia mengemaskan semua barang-barang pribadi Cheng Lam dan lalu membuangnya ke dalam mobil pengangkut sampah. Para polisi yang melihat perbuatannya itu segera mengejar mobil pengangkut sampah dan lalu memberhentikannya. Setelah mengais-ngais di antara tumpukan sampah, polisi akhirnya menemukan barang bukti yang mereka cari, yaitu paspor dan KTP Cheng Lam beserta seluruh keluarganya. Sementara itu, Wong tampak buru-buru meninggalkan restorannya. Dia kemudian naik ke sebuah taksi. Para polisi segera membuntutinya hingga sampai di pelabuhan kapal. Ternyata Wong sedang mencoba untuk melarikan diri. Dia segera menyerobot antrian dan berharap untuk segera naik ke atas kapal. Namun dia tidak menyadari bahwa ternyata dirinya kini telah menjadi target operasi. Ketika melewati pemeriksaan paspor, para polisi segera beramai-ramai menciduknya. Wong berusaha melawan demi untuk melarikan diri, namun usahanya itu sia-sia belaka. Pelabuhan telah dipenuhi oleh petugas kepolisian yang mengepungnya dari berbagai penjuru arah. Wong kemudian dibawa ke kantor polisi untuk kemudian dimintai keterangan. Sembari menunjukkan barang bukti yang mereka temukan di mobil pengangkut sampah, Inspektur Lee meminta Wong mengakui perbuatannya bahwa dia telah membunuh Cheng Lam. Namun Wong masih saja terus-terusan menyangkal dan tidak mau mengakuinya. Inspektur Lee kemudian tersenyum sembari berkata kepada Wong, kesalahan terbesarnya adalah membuang potongan tubuh ke laut dan kemudian hanyut kembali ke pantai.
Para polisi kemudian memukuli Wong habis-habisan dan memaksanya untuk mengakui perbuatannya itu. Di tengah-tengah pemukulan itu, Wong berhasil kabur dari ruangan interogasi dan lalu berteriak kepada para wartawan bahwa polisi memukulinya dan memaksanya untuk mengaku. Dalam seketika berita tersebut langsung menjadi tajuk utama di semua koran lokal di kota Makau, sehingga membuat pihak kepolisian kini tidak dapat lagi menyentuh Wong. Namun yang namanya polisi tentu saja tidak pernah kehabisan akal. Cheng Lam ternyata memiliki seorang adik laki-laki yang sedang dipenjara lantaran melakukan sebuah kasus pembunuhan. Polisi kemudian menjebloskan Wong ke dalam penjara yang sama dengan Cheng Pun, adik laki-laki Cheng Lam. Kedatangan Wong di penjara segera disambut oleh Cheng Pun dan para anak buahnya. Wong dipukuli habis-habisan oleh semua napi yang ada di dalam penjara itu. Lolos dari kandang singa, terjun ke dalam kolam buaya. Kira-kira begitulah suratan nasib si kampret yang satu ini. Wong menjerit-jerit meminta tolong kepada sipir penjara, namun sipir tidak mau memperdulikannya sama sekali. Cheng Pun memukuli Wong habis-habisan dan menyiksanya pelan-pelan karena telah membunuh saudara kandungnya. Pada malam harinya ketika Wong sedang tidur, Cheng Pun kembali mendatanginya. Wong kembali dipukuli habis-habisan oleh Cheng Pun dan anak buahnya. Siksaan demi siksaan yang dialami oleh Wong membuat dirinya memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Dia kemudian mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara memotong urat nadinya dengan menggunakan sebuah sekop sampah. Perbuatan nekatnya ini membuat pihak penjara terpaksa harus melarikan dirinya ke rumah sakit untuk segera diberikan pertolongan. Dan memang jujur saja, tekad dan kemauan Wong untuk melarikan diri memang harus diacungkan jempol. Pada malam harinya di rumah sakit, Wong kembali mencoba untuk melarikan diri dengan cara menyandera salah seorang perawat. Di mana usahanya ini kembali gagal karena para polisi yang bertugas di malam itu segera beramai-ramai menciduknya. Kelakuan Wong yang tidak kooperatif dan selalu membuat ulah membuat Inspektur Lee semakin jengkel kepada dirinya. Inspektur Lee berkata kepada Wong bahwa dia telah mengantongi bukti di mana Wong pada tahun 1978 pernah membunuh orang di kota Hong Kong dengan cara membakarnya hidup-hidup dan setelah itu kabur ke Makau. Dan setelah sampai di Makau, dia kembali membuat ulah. Dia meminta Wong sebaiknya mengaku saja. Namun Wong masih saja terus-terusan mengelak dan berkata bahwa dia telah dijebak oleh para polisi. Jawabannya tersebut membuat Inspektur Lee terpaksa harus kembali menggunakan triknya. Selama berhari-hari, Wong tidak dibiarkan tidur, dan sepanjang hari selalu diberikan pertanyaan yang sama. Itu mereka lakukan terus-menerus, sampai akhirnya Wong memohon-mohon kepada mereka untuk membiarkan dirinya tidur. Si kampret pun akhirnya menyerah. Wong kemudian menceritakan kepada Inspektur Lee semua perbuatan yang telah dia lakukan. Dia menghabisi Cheng Lam dan seluruh keluarganya karena mereka berhutang uang sejumlah $183.300 kepada Wong dan tidak mau membayarnya. Pada malam hari itu setelah menutup restoran, seperti biasa, Cheng Lam dan Wong berjudi bersama dengan dua orang temannya. Wong memenangkan permainan tersebut, namun Cheng Lam dan teman-temannya malah berlalu pergi begitu saja, tanpa berniat untuk membayar Wong sama sekali. Setelah kedua tamunya pulang, Cheng Lam segera menuduh bahwa Wong memenangkan permainan dengan cara yang curang. Mendengar perkataan Cheng Lam, Wong pun merasa tersinggung. Dia kemudian menagih hutang Cheng Lam kepadanya yang selama ini telah menumpuk dan berjumlah $183.300. Dengan ketus Cheng Lam berkata bahwa dia tidak punya uang. Wong kemudian menjawab, apabila tidak punya uang, maka jual saja restoran ini kepada dirinya. Mendengar perkataan Wong, Cheng Lam seketika itu juga langsung emosi. Istri Cheng Lam yang mendengar keributan itu kemudian segera turun dari loteng untuk melerai pertengkaran mereka. Sementara Cheng Lam tampak mengambil golok babinya dan mengancam bahwa dia akan menghabisi Wong. Wong yang merasa tidak terima diperlakukan seperti itu, kemudian mengambil sebuah botol kaca dan langsung menghantamkannya ke kepala Cheng Lam. Dia kemudian mengikat dan menjejerkan Cheng Lam beserta seluruh anggota keluarganya di ruang tengah restoran. Sambil mengumpat dan mengeluarkan unek-uneknya selama ini, Wong mulai menganiaya istri Cheng Lam, sementara Cheng Lam dipaksa untuk menyaksikannya. Karena anak laki-laki Cheng Lam tidak berhenti menangis, Wong kemudian membunuhnya. Istri Cheng Lam mencoba untuk memberikan perlawanan, dan pembantaian pun dimulai. Cheng Lam beserta istrinya tewas dibunuh oleh Wong. Wong kemudian melanjutkan pembantaian itu. Dengan sadis, Wong membunuh keempat anak perempuan Cheng Lam, dan lalu memutilasi mereka semua hingga menjadi berpotong-potong.
Potongan-potongan tubuh itu kemudian dia masukkan ke dalam sebuah tas plastik. Wong kemudian memesan sebuah taksi dan lalu membuang potongan tubuh itu ke laut. Dan dia mengakui bahwa itu adalah kesalahan terbodoh yang pernah dia buat. Dia seharusnya membuang potongan tubuh tersebut ke dalam mobil pengangkut sampah. Inspektur Lee bertanya kepada Wong, mengapa hanya ada potongan tangan dan kaki saja yang ditemukan di dalam tas plastik yang hanyut ke pantai? Di manakah potongan tubuh yang lainnya? Sambil tersenyum bahagia, Wong menjawab bahwa dia menggunakan potongan tubuh lainnya sebagai isi dari bakpao yang selama ini menjadi menu spesial dari restoran 8 Dewa. Mendengar perkataan Wong, para polisi segera beramai-ramai memuntahkan kembali bakpao daging super nikmat yang 2 minggu yang lalu telah mereka makan. Makan tuh bakpao, gratis. Setelah mengakui perbuatannya, Wong kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Dia dituntut atas pembunuhan kelas 1 yang dia lakukan kepada Cheng Lam dan seluruh anggota keluarganya. Namun, Wong tidak pernah menghadiri persidangan. Alih-alih mendapatkan keadilan di dalam persidangan, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya di dalam penjara. Wong ditemukan tewas bersimbah darah setelah memotong urat nadi pergelangan tangannya sendiri. Dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman, sebuah kisah horor legendaris yang pernah menggegerkan kota Makau pada tahun 1985. Salah satu pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah duduk sama rendah, berdiri kita sama tinggi, rambut sama hitam, namun hati tidak ada yang tahu. Jangan pernah menghina, apalagi sampai dengan sengaja melukai perasaan seseorang. Ingatlah, setinggi-tingginya langit di angkasa dan dalamnya laut dapat diukur. Namun dalamnya hati seorang manusia, belum ada satupun orang yang sanggup untuk mengukurnya. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan cerita kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita dari Mr. Film. Jangan lupa dijaga kesehatannya di sana, dan sampai berjumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.